Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Risawan tadi mengenai dua pilihan, law enforcement atau penguatan modal sosial di masyarakat, ini bagaimana? Ya, jadi kalau penegakan hukum tentunya akan mendapat resistensi ya. Jadi kita udah pasti, apalagi yang menegakkan Pemda melalui Satpol PP pula pasti akan ditentang. Jadi menurut saya yang menjadi potensi besar untuk dikembangkan ke depan adalah bagaimana membuat masyarakat itu bisa terlibat aktif. Jadi kalau tadi menghimbau itu nggak cukup kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan di tengah masyarakat. Penelitian saya terakhir di daerah Garut tentang sebetulnya tentang spiritualitas masyarakat rawan bencana, itu ancaman itu dilawan dengan 4A yang lain, yaitu ada agama, adat, alam, sama aparat. Jadi yang dimaksud dengan agama tentunya Indonesia kan masyarakat religius, ya bisa jadi ada kepasrahan di situ, tapi ada upaya untuk melakukan sesuatu agar memperbaiki diri dan keluarga misalnya. Kemudian untuk adat, tadi yang kita bilang adat ini sudah mulai tergerus. Di daerah Garut sendiri, ini mereka mengakui bahwa ada pamali-pamali yang sudah hilang. Nah ini mungkin bisa sih dihidupkan kembali. Jadi bentuk-bentuk model sosial seperti ini yang harus kita kembangkan. Kemudian alam, maksudnya bentang alamnya. Jadi ada kesadaran misalnya seperti yang Pak Sutopo sampaikan tadi, itu ada kesadaran setiap warga untuk menanam pohon misalnya, membuat saluran air yang lebih baik misalnya. Jadi menjaga lingkungan terdekatnya. Dan yang terakhir baru aparat. Aparat artinya dalam situasi ancaman yang sangat besar seperti yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia, aparat tetap diandalkan. Itu udah pasti di tingkat daerah itu seperti itu. Cuma memang dalam penelitian saya di Garut itu yang di aparat yang diandalkan adalah TNI ya waktu itu. Artinya tetap ini merupakan kombinasi ya, solusinya seperti itu. Tapi ini untuk bencana dan seperti itu mengenai penataan ruang yang berbasis peta rawan longsor, ini bagaimana kemudian Pak Risawan melihatnya? Apakah kemudian mulai dari sekarang nih Pemda harus kemudian melihat ke depan, visionary seperti itu, bahwa pembangunan memang harus dilakukan tapi yang berorientasi pada peta rawan longsor ataupun peta rawan bencana tadi? Saya kira mungkin bisa jadi BNPB mengikuti langkah beberapa instansi kementerian yang lain ya, dengan artinya gini, kesiapsiagaan dan mitigasi itu akan lebih baik kalau kita punya peta nasional, kemudian kita mengirimkan agents of change ke tengah masyarakat yang memang risiko tinggi ya. Menurut saya memang longsor ini perlu di ini ya, karena dari data nasional juga dia peringkat 3, peringkat satunya banjir, kedua angin puting beliung. Jadi tapi dari segi korban memang nggak banyak, cuma kejadiannya sering sekali. Dan itu mayoritas di sekitar Jawa, Papua dan Sumatera begitu, karena memang topografi kita kan sangat beragam di situ. Jadi menurut saya memang tadi harus ada agent of change yang menyadarkan masyarakat. Jadi penegakan hukum mungkin itu opsi yang lain lah, opsi kedua lah ya. Opsi pertamanya tetap harus mengajak masyarakat berkesadaran dan kemudian ikut aktif sesuai dengan undang-undang tadi. Tapi itu dari segi masyarakatnya kan, kita kemudian tidak bisa mengandalkan dari satu sisi seperti itu. Ini dari segi aparatnya ataupun pemerintah daerahnya, ini bagaimana kemudian ketika misalnya sudah ada nih data-data mengenai tadi dikatakan cuaca buruk seperti itu, ini mengolahnya data ini secara cepat untuk kemudian mengambil tindakan yang juga cepat dan juga tepat, ini bagaimana? Ya. Jadi setiap daerah ya, jadi sebetulnya gini, kalau di setiap daerah memang sudah ada peta itu, ya, itu akan lebih memudahkan misalnya gini, implikasinya itu misalnya membuat perizinan. Sekarang kan ada izin membuat bangunan, itu bisa saya dipersulit misalnya untuk daerah-daerah yang rawan. Itu bisa dengan cepat begitu ya. Jadi ini daerah rawan, tapi misalnya masalahnya sekarang kita juga izin membuat bangunan itu kan nggak mandatori. Orang nggak punya IMB juga ya monggo aja kan gitu. Jadi kalau sekarang IMB itu ada, atau pemerintah daerah dengan cepat begitu sudah punya peta nih, datang ke lapangan cek ada IMB atau enggak, ya itu tapi bagian dari penegakan hukum sekali lagi. Cuma ini artinya jangan keras begitu ya. Sampaikan bahwa ini beresiko bagi Anda, dan memang harus ada ada pertukaran di situ. Pertukaran dalam arti kalau memang di situ daerah rawan, terus mau nggak pemerintah mengganti aset tanah masyarakat itu ke tempat lain. Relokasi ke tempat yang lebih aman seperti itu ya. Artinya memang kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah ini sangat penting sekali ya. Pemerintah memberikan penyuluhan, kemudian mengenai bencana dan juga mungkin relokasi. Masyarakat juga atas kesadarannya sendiri untuk menghindari daerah bencana untuk ditinggali seperti itu ya Pak ya. Ya kita harapkan ini memang menjadi pelajaran yang berharga, bencana yang terjadi. Kita tentunya turut berduka atas korban tewas seperti itu. Tapi kita harapkan setelah ini ada banyak perbaikan untuk mitigasi bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana ya, seperti itu Pak Risawan. Baik Pak Risawan, terima kasih telah hadir bersama kami.